Halo, oke, selamat malam. Senang banget bisa ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pinter Saham, tempat kamu mendapatkan insight dan analisa tentang saham dan investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas tentang dividen. Dividen merupakan laba bersih dari suatu perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Dan ini merupakan suatu konsep yang merupakan bisa menjadi passive income buat kamu pemegang saham. Nah, kali ini saya bakal share saham yang layak bisa dan cocok untuk menjadi passive income-nya kamu. Langsung aja. Pertama, saham dividen untuk passive income yang mana aja sih yang cocok? Dan ini pertama kriterianya adalah harus konsisten dalam membagikan dividen. Yang kedua, dia tidak cyclical. Dalam hal ini saya menghindari saham batubara karena kita tahu mereka ada siklusnya. Ternyata di luar batubara ada loh saham-saham yang bisa ngasilin dividen yield yang tinggi. Mau tahu apa aja? Yang pertama adalah MPMX atau Mitra Pinastika. MPMX ini bagian dari grup Saratoga. Jadi kamu bisa lihat di sini mulai dari profilnya dan juga komposisi pemegang sahamnya. Di sini ada PT Saratoga Investama Sedaya, publiknya sebesar 36%. Sorry, iya. Publiknya 36% dan ada treasury. Saham treasury adalah saham yang wajib mereka jual kembali ke publik, artinya itu MPMX pernah melakukan buyback. Oke, ini dia, bisa kamu baca. Kemudian ini operasional atau bisnis dari MPMX, ada MPM distributor, motor, jadi dia lebih ke kendaraan ya, distribusi kendaraan, ada jasa juga, ada insuransinya juga. Kemudian inisiatif digital yang dilakukan oleh MPMX bisa kamu baca di sini ada digital course, capabilities, boosters, dan ventures. Dan nah ini kita ngomongin keuangannya. Saya kasih tahu terkait dengan aset liabilities, ekuitas, dan debt to equity ratio-nya si MPMX beserta rasio profitabilitasnya. Jadi di sini emang kelihatannya tipis banget ya average net profit margin, gross profit margin, dan operating profit margin-nya si MPMX. Dan ini yang memang menjadi sebuah cons-nya ya, maksudnya yang minusnya ya di sini karena marginnya kecil banget ternyata setelah kita cek. Cuman kalau kamu cek lagi, nah, ini dia nih, estimasi EPS maupun estimasi dividen yang mungkin dibagikan oleh si MPMX di tahun 2023 ini. Pertama yang saya harus cek adalah estimasi EPS-nya di 2022 sebesar 124, dividen payout ratio-nya di angka 80%. Nah, sedangkan secara historical biasanya di atas 100% terus nih, karena kan laba ditekannya banyak banget tuh, cash-nya banyak banget. Sekarang kan kayaknya udah pada mulai turun, sehingga saya kira 80% aja udah oke banget membagikan dividennya. Sehingga dengan dapat 80% tadi, maka dividen per lembarnya di angka 99,2 dan dividen yield-nya dengan harga saham di 1170 adalah 8,47%. Nah, ini menarik dong, karena kalau kamu megang deposito, megang tabungan, apalagi tabungan, megang SBR, SMN, jadi ini lebih oke, lebih tinggi. Tapi memang ada resiko dari fluktuasi harga sahamnya. Kemudian yang kedua adalah Hexa. By the way, ini urutannya bukan berarti rekomendasi nomor satu MPMX dan sebagainya, tapi ini randomly banget ya urutannya ya. Hexa itu adalah Hexindo Adi Perkasa, di mana kepemilikannya dikuasai oleh Hitachi Construction Machinery. Ini grupnya Hitachi. Nah, ini bisa dilihat dominan banget mereka di sini, dan hanya 21% di publiknya. Itu yang menyebabkan saham ini bisa dibilang saham-saham dividen itu rata-rata tidak terlalu rame transaksinya jika kita compare blue chip, big cap, maupun saham yang ditradingin. Itu pastinya. Makanya ini tidak terlalu digemari orang para trader. Para trader udah pasti nggak mencari saham dividen. Tapi sekali lagi konsep saya adalah dividen merupakan passive income buat kamu yang di saham. Ya, Hexa bisnisnya seperti ini. Jadi dia itu mirip, bukan mirip ya, malah UNTR banget kan ya, nomor duanya setelah UNTR kalau nggak salah. Nah, di sini bisa kamu lihat produk-produknya seperti apa. Dan secara net profit margin dia lebih baik dibanding MPMX, meskipun memang tidak secara komparisi ya, maksudnya MPMX kan industrinya beda, Hexa kan beda, nanti 3 dan 4 juga beda tuh industrinya. Tapi at least dari sini kita bisa lihat apa sih kinerjanya dia sebenarnya baik-baik aja dong, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan banget. Nah, kecuali di sini ada liabilitas yang ternyata bertumbuh tinggi ya. Tapi mohon dicek ya kalau saya ada salah data. Dan dari estimasi, ternyata kalau saya cek Hexa itu dengan asumsi estimasi EPS-nya bakal sama dengan tahun lalu di angka 941 dan dividen payout ratio-nya di angka 80%, estimasi dividen per lembarnya bakal angka di 752 dengan dividen yield di 14,46%. Lumayan banget dong ya, karena setahun sekali kamu dapat dividen 14,46%, yieldnya itu oke dong di harga saham 5.200. Yang ketiga itu adalah BJTM, Bank Jatim. Ini bank yang sempat
Ya viral, bukan viral ya, sempat naik banget harga sahamnya sampai nyentuh 900 rupiah setelah ada salah satu influencer tahun lalu ya, 2 tahun lalu itu yang mempopulerkan. Tapi kita lihat dulu nih, dari sisi data sebenarnya mereka baik-baik aja juga. Pertama dari Pemda tingkat 1 Jatim, dan ini penguasa, jadi publik 21% saja. Dan ya selama dipegang Pemda Jatim berarti kita aman dong, safe dong, ya nggak? Terus kemudian ya bisnisnya otomatis bank yaitu intermediasi antara orang kelebihan dana dan kekurangan dana, tapi dalam hal ini dia menguasai Provinsi Jawa Timur, dan ini daerahnya otomatis nggak guna ya karena kan di bank ya, di banking industri ya. Tapi di sini lihat net profit marginnya lumayan banget nih teman-teman. Kamu bisa lihat di sini 23,7 net profit margin di perbankan, itu lumayan kan. Kemudian dividen yieldnya di harga sahamnya yang memang tidak kemana-mana setahun terakhir, dividen yield yang bisa kita andalkan dari Bank Jatim itu kisaran paling worst case menurut saya 7,25%. Karena ini estimasinya IPS cuma 103, estimasi DPR cuma 50%, dividen per lembar 51,5. Yang biasanya Bank Jatim ini secara konsisten naik terus dividen per lembar sahamnya. Coba dicek nanti datanya ya. Estimasi dividen yield 7,25. Dan yang terakhir, yang keempat ada Adira, ADMF. Adira Dinamika Multifinance, di mana 92% itu dipegang oleh Bank Danamon pemegang sahamnya, dan publik cuma 7,5 sampai 8% ya. Jadi itu yang menyebabkan sahamnya juga nggak terlalu kemana-mana, maksudnya nggak liquid. Tapi kalau kemana-mana ya dia udah naik loh lumayan setahun terakhir. Dan dari sini bisnisnya adalah multi finance kendaraan, yaitu kendaraan bermotor maupun motor, maksud saya kendaraan motor maupun mobil. Di sini bisa kamu lihat ini based on data public expose 2022-nya dia ya, di bulan Maret kemarin, bulan Maret tahun lalu. Emang proyeksinya 2022 jelas jauh lebih baik dibanding 2020, dibanding 2021. Merek kendaraan yang mereka biayai, jenis kendaraannya bisa kamu lihat di sini. Kemudian penjualan industri mobil baru juga estimasinya jauh lebih baik dibanding 2020, 2021 udah pasti. Ya pertanyaan 2023 nanti ya seperti apa kan gitu ya. Dan dari sini kelihatan memang dominannya mau merek kendaraannya apa, jenis kendaraan juga ada, komersial. Oke, jadi ini kendaraan yang dibiayai oleh HDMF, dan untuk kategori keuangannya, kamu bisa lihat di sini aset, liabilitas, ekuitas, dan debt equity ratio-nya. Gitu juga dan gross profit margin, operating profit margin, maupun net profit margin yang bisa dibilang bagus karena di atas 15%. Dan bagaimana estimasi dividen yield dari ADMF? Kalau versi saya dengan hanya mengestimasi EPS 2022 sebesar 1.400 saja, DPR-nya mereka sangat konsisten ya, 50% dari 5 tahun terakhir itu selalu 50%. Estimasi dividen per lembar bisa diharapkan Rp700 per lembar. Maka dividen yield-nya bisa di angka 7,84 di asumsi beli di harga 8,925. Tapi sekali lagi ini worst case-nya, siapa tahu tentunya lebih bagus ya, lebih tinggi. Atau malah harga sahamnya turun, justru dividen yield-nya jadi tinggi, kan gitu ya. Tapi ya kita harapkan kalau gain dapat, dividen dapat. Tergantung time frame kamu, tergantung tujuan keuangan kamu, karena di sini intinya adalah saya membahas 4 saham yang kamu bisa kumpulin nih dividennya, karena dividen yield-nya tinggi, yaitu di atas 7% semua. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel Pintar Saham untuk dapetin insight dan edukasi yang bagus tentang investasi maupun saham. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Semoga cuan selalu.